Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pada pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang konjungsi atau kata hubung. Konjungsi dibagi menjadi 4. Pertama, konjungsi koordinatif atau kata hubung setara. Kedua, konjungsi subordinatif atau kata hubung tidak setara atau bertingkat. Ketiga, konjungsi korelatif atau kata hubung berpasangan. Keempat, konjungsi antar kalimat atau kata hubung antar kalimat. Pada hari ini kita hanya akan membahas 2 saja, yakni konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif atau kata hubung setara memiliki ciri-ciri. Pertama, menghubungkan 2 atau lebih unsur termasuk kalimat yang setara. Kedua, tidak dapat diletakkan di awal kalimat. Mari kita perhatikan macam-macamnya. Macam-macam konjungsi koordinatif setara. Yang pertama berfungsi untuk menunjukkan penambahan, yakni dan serta. Yang kedua menunjukkan pemilihan, yakni atau. Yang ketiga menunjukkan perlawanan, yakni tetapi. Yang keempat menunjukkan pertentangan, yakni padahal dan sedangkan. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaannya di dalam kalimat. Kalimat pertama, azam makan dan azim minum. Ini yang menunjukkan penambahan ya. Yusuf membaca serta menghafal Al-Quran. Humaida ingin membeli pensil atau pulpen. Anak itu pandai tetapi buruk adabnya. Dia pintar padahal malas belajar. Kakaknya juara kelas sedangkan adiknya tinggal kelas. Ya, inilah contoh-contoh penggunaan kata hubung setara di dalam kalimat. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni konjungsi subordinatif atau kata hubung bertingkat. Ciri-cirinya: 1. Menghubungkan 2 atau kalimat yang tidak setara atau bertingkat. Atau dengan kata lain, menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Ciri yang kedua, dapat diletakkan pada awal kalimat. Ya, kita lihat macam-macamnya. Macam-macam konjungsi subordinatif atau kata hubung bertingkat. Pertama, menunjukkan waktu, sejak. Kedua, menunjukkan syarat, jika. Ketiga, menunjukkan tujuan, agar. Keempat, menunjukkan konsesif, biarpun. Kelima, menunjukkan sebab, karena. Keenam, menunjukkan hasil, sehingga. 7, menunjukkan cara atau alat, dengan, tanpa.
8. Menunjukkan pengandaian. Andaikan, seandainya. 9. Menunjukkan komplementasi. Bahwa. 10. Menunjukkan atributif. Yang. 11. Menunjukkan perincian. Yaitu, yakni. 12. Menunjukkan perbandingan. Sama dengan atau sama titik-titik dengan. Nanti kita akan lihat contoh aplikasinya atau contoh penggunaannya di dalam kalimat. Pertama, Faiz mendapat peringkat 1 saat kelas 2. Kedua, jika rajin belajar, kamu akan pintar. Ketiga, Nida harus rajin belajar agar naik kelas. Keempat, biarpun tidak mampu, dia tidak pernah minta-minta. 5. Almira mendapat peringkat 1 karena rajin belajar. 6. Aziz rajin mengulang-ulang hafalannya sehingga hafalannya kuat. 7. Ghaida menulis cerita dengan laptop. 8. Seandainya mau berusaha, Sultan pasti bisa. 9. Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. 10. Raufan adalah siswa yang murah senyum. 11. Siswa tertinggi di kelas 5B yaitu Febrian. 12. Sadrina sama tingginya dengan Humaira. Coba kita perhatikan kalimat sebelumnya ya. Ini beberapa kalimat yang dapat diletakkan kata hubungnya di awal kalimat. Misalnya ini ya, yang pertama. Faiz mendapat peringkat 1 saat kelas 2. Ini bisa dibalik ya. Bisa dibalik. Anak kalimatnya di depan, induk kalimatnya di belakang. Kalau dibalik, digunakan tanda koma ya. Misalnya, saat kelas 2, Faiz mendapat peringkat 1. Ya. Yang contoh kedua pun demikian. Yang jika ini juga bisa ditaruh di tengah. Kamu akan pintar jika rajin belajar. Yang contoh ketiga juga seperti itu. Agar naik kelas, Nida harus rajin belajar. Jadi digunakan koma untuk memisahkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Jika anak kalimatnya diletakkan di awal kalimat. Ya demikian pelajaran kita hari ini. Apabila ada yang belum kalian pahami, kalian dapat bertanya melalui WhatsApp Guru Bahasa Indonesia kalian. Kami akhiri pelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.